hadir, Ibu. Junita hadir, Bu. Maruf Safi'i hadir, Bu.
Desi Rahmadani hadir Bu, maaf telat tadi sinyal Desi Bu. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi mengenai pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan. Jadi, sejarah pembentukan pemerintahan Republik Indonesia itu dapat dilihat dari hukum tata negara, yaitu Proklamasi Kemerdekaan 1945, berarti bahwa bangsa Indonesia telah ataupun ada di dalam hukum pendudukan Jepang. Dengan kata lain, bangsa Indonesia pada saat itu telah mendirikan tatanan hukum baru, yaitu Tatanan Hukum Indonesia. Di dalamnya berisikan hukum Indonesia ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Baiklah Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Baiklah, Ibu akan memberikan materi yang pertama, yaitu pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, rapat pertama PPKI untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus dilaksanakan di Pejambon, Jakarta.
Sebelumnya, Soekarno dan Hatta meminta Ki Bagus Hardikusumo, KH Wasid Hasim, Mr. Kasman, dan Mr. Teku Muhammad Hasan untuk mengkaji rancangan pembukaan UUD. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Piagam Jakarta yang dianut oleh BPUPKI pada 22 Juni 1945, khususnya berkaitan dengan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Hal ini perlu dikaji karena pemeluk agama lain merasa keberatan jika kalimat itu dimasukkan dalam UUD. Akhirnya, setelah dilakukan pembicaraan yang dipimpin oleh Hatta, dicapailah kesepakatan bahwa kalimat tersebut dihilangkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Rapat pleno pun dimulai itu sekitar pukul 11:30 di bawah pimpinan Soekarno dan Hatta. Dalam membicarakan undang-undang ini, rapat berlangsung lancar, yaitu menyepakati bahwa rancangan pembukaan dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah Piagam Jakarta yang dibuat oleh BPUPKI dengan sedikit perubahan yang disahkan menjadi Undang-Undang Dasar. Isi dari Undang-Undang Dasar meliputi pembukaan, batang tubuh yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal, aturan peralihan, dan 2 ayat aturan. Tambahan disertai dengan penjelasan. Dengan demikian, Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat dalam hidup bernegara dan menentukan arahnya sendiri. Baiklah, Ibu akan menjelaskan. Kemudian materi yang kedua itu ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada hari yang sama dalam rapat untuk memilih presiden dan wakil presiden, tampillah Otto Iskandar Dinata yang mengusulkan agar pemilihan dilakukan secara mufakat. Ia sendiri mengajukan Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Tentunya hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang baru disahkan. Dalam musyawarah untuk mufakat, secara aklamasi peserta sidang menyetujui dan menerapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pertama Indonesia dan diiringi dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kemudian pembagian wilayah Indonesia. Jadi dalam rapat PPKI pada 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan tersebut ialah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo atau Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil, Nusa Tenggara, Sumatera, dan Daerah Istimewa Yogyakarta dari Surakarta. Kemudian materi yang kedua itu Kemudian ada pembentukan kementerian. Setelah rapat menetapkan wilayah, panitia kecil yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Subarjo menyampaikan laporannya. Panitia kecil mengajukan 13 kementerian. Sidang kemudian membahas usulan tersebut dan menetapkan perihal kementerian.
Selanjutnya, rapat memutuskan adanya 12 departemen dan 1 kementerian negara. Itu sebagai berikut. Yang pertama, Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo. Kedua, Menteri Dalam Negeri R.A.A. Wirakusuma. Yang ketiga, Menteri Keamanan Rakyat Sudaksomo. Yang keempat, Menteri Kehakiman Profesor Dr. Supomo. Yang kelima, Menteri Penerbangan Amir Syarifuddin. Yang keenam, Menteri Keuangan Dr. Samsai Sastrawijaya. Yang ketujuh, Menteri Kemakmuran Insinyur Surahman. Yang kedelapan, Menteri Pekerjaan Umum Abi Kusno. Yang kesembilan, Menteri Perhubungan Abi Kusno Cojosoro. Yang kesepuluh, Menteri Sosial Iwa. Yang ke-11, Menteri Pengajaran Ki Hajar Dewantara. Dan yang ke-12, Menteri Kesehatan Dr. Buntara. Kemudian ada Menteri Negara yaitu Muhammad Amir, Wahid Hasim, dan M.R. Sartono. Lalu dilanjutkan dengan A.A. Maramis, Oto Iskandar Dinata. Ada juga pejabat setingkat menteri yaitu Ketua Mahkamah Agung Dr. Kusuma, Jaksa Agung Gatot, Sekretaris Negara Abdul Ghafar, dan Juru Bicara Negara Soekarjo Wirabtato. Kemudian pembagian wilayah Indonesia. Baik, akan Ibu lanjutkan, yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang akan menggantikan PPKI Soekarno-Hatta, mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP. Mereka kemudian dilantik pada 29 Agustus 1945. Dengan susunannya itu Ketua KNIP Mr. Kasman, Wakil Ketua 1 Sutarjo, Wakil Ketua 2 Mr. Latuhari, Wakil Ketua 3 Adam Malik. Dan tugas dan wewenang KIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut serta dalam menetapkan GBHN. Kemudian ada membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan, di mana pada 23 Agustus Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Mayoritas anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan HEIHO. Terpilih sebagai BKR pusat adalah Kaprawi. Dalam pengembangannya, kebutuhan untuk membentuk tentara tidak dapat diabaikan lagi, apalagi setelah Sekutu membebaskan para serdadu Belanda bekas tawanan Jepang dan melakukan tindakan-tindakan yang mengancam pertahanan dan keamanan. Soekarno kemudian memanggil mantan Mayor KNIL Urip Sumarjo dari Yogyakarta untuk diberi tugas membentuk Tentara Nasional Indonesia. Jadi berdasarkan maklumat Presiden ini, pada 5 Oktober terdirilah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dan pada perkembangannya, Tentara Keamanan Rakyat berubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat pada 7 Januari 1946. Nama itu kemudian berubah kembali menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada 3 Juni 1947. Dengan demikian, hingga pertengahan 1947, pemerintah telah berhasil menyusun, mengkonsolidasi, sekaligus menyatukan alat pemerintahan dan keamanan negara.
Baiklah, kita masuk materi yang kedua, yaitu proses terbentuknya pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia awal kemerdekaan. Itu yang pertama ada sidang PPKI yang pertama 18 Agustus 1945 yang menghasilkan satu, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah dipersiapkan oleh BPUPKI yang kemudian dikenal dengan UUD 1945. Memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Drs Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara aklamasi atas usulan Otto Iskandar Dinata. Membentuk sebuah komite nasional untuk membantu presiden dalam MPR dan DPR yang belum terbentuk. Baik. Baiklah, sidang PPKI yang kedua itu 19 Agustus 1945 yang memutuskan satu, pembagian wilayah terdiri dari 8 provinsi. Kemudian yang kedua membuat 12 departemen. Yang ketiga membuat 4 menteri negara dan yang kelima mengangkat pejabat tinggi negara. Baiklah, kita masuk. Kemudian sidang PPKI ketiga itu 22 Agustus 1945 yang memutuskan satu, pembentukan Komite Nasional atau KNI. KNI adalah badan yang bertugas sebagai DPR sebelum DPR hasil pemilu terbentuk. Di tingkat komite ini disebut KNIP yang diketuai oleh Mr. Kasman dan wakilnya Sutarjo. Sidang tingkat daerah disebut Komite Nasional Daerah. Tugas pertama KNIP yaitu membantu tugas kepresidenan, namun kemudian diperluas tidak hanya sebagai penasihat presiden, tapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Jadi dikeluarkanlah maklumat pemerintah yang isinya itu A, KNIP dan DPR terbentuk diserahi kekuasaan legislatif untuk membuat undang-undang. Kemudian yang B, berhubungan gentingan keadaan, maka pekerjaan sehari-hari KNIP dijalankan oleh sebuah badan pekerja KNIP yang diketuai oleh Sultan Syahrir. Kemudian yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Pada 3 November 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat pada intinya berisi memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik, yang kemudian dikenal dengan maklumat pejabat tanggal 3 November 1945. Partai politik yang muncul diantaranya Masyumi, Partai Komunis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Parkindo, Partai Rakyat Jelata, Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Katolik, Permai, dan PNI. Kemudian yang ketiga, pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Pada 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi berdirinya BKR. BKR berfungsi sebagai badan penolong keluarga korban perang, yang merupakan induk organisasi pemeliharaan kesehatan rakyat. BKR ini dibentuk untuk membangkitkan permusuhan dan reaksi antara Sekutu dan Jepang yang masih berada di Indonesia. Kemudian yang keempat, pemerintah pada 5 Oktober 1945 membentuk Tentara Keamanan Rakyat yang menunjuk Supriyadi berdasarkan maklumat pres pemerintah untuk menjaga markas tertinggi TKR Urip Sumarjo yang berkedudukan di Yogyakarta di Pulau Jawa, terbentuk 10 divisi dan 6 divisi di Sumatera. Kemudian yang kelima itu TKR mengalami perkembangan dan perubahan. Yang pertama, 1 Januari 1946 TKR diganti menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian yang kedua, 11 Januari 1946 Tentara Keselamatan Rakyat diganti menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Dan 3 Juni 1947 Tentara Republik Indonesia TRI menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI seperti yang kita kenal sekarang. Baiklah.